Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ayo anak-anak, bagi yang belum siap-siap, bagi yang belum sarapan, dan bagi yang belum absen, silakan anak-anak, silakan siap-siap, silakan sarapan dulu, dan silakan absen kepada guru kelasnya. Insya Allah di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita ya. Namun alangkah lebih baiknya agar pembelajaran kita diberi kelancaran, ya, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar belajar kita diberi kelancaran dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anak, kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita membaca doa, silahkan anak-anak dibuka buku paketnya pada halaman 35. Insya Allah kita akan bahas mengenai Sunan Derajat anak-anak sekalian. Siapa sih Sunan Derajat? Ya. Sunan Derajat ini nama kecilnya populer dengan nama Raden Qasim anak-anak sekalian. Ya. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Ya. Nah, gelar Raden Qasim ini kemudian mendapat gelar lagi, ya, yaitu Raden Syarifuddin. Ya. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel dari perkawinannya Nyai Ageng Manila alias Dewi Condrowati. Ya. Dia bersaudara dengan Sunan Bonang anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, Sunan Bonang tadi sudah Pak Arif katakan itu bersaudara dengan Sunan Derajat ini. Nah, Sunan Derajat juga tidak jauh berbeda dengan Sunan Bonang, menuntut ilmu kemanapun anak-anak sekalian. Ya, tidak ada hentinya Sunan Bonang dan Sunan Derajat ini menuntut ilmu kemanapun. Ya, mereka mencari ilmu ke satu mualim, ke mualim yang lain, ke satu ulama dan ke ulama yang lain. Nah, Sunan Derajat anak-anak sekalian menyebarkan agama Islam di sebuah desa, ya, di desa Derajat sebagai tanah pendidikan di Kecamatan Paciran Lamongan anak-anak sekalian. Ya. Tempat ini sebagai hadiah dari Kerajaan Demak. Sunan Derajat diberi gelar oleh Sunan Mayang, ya, diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun 1442 atau 1520 Masehi. Nah, nama lainnya yaitu Sunan Mahmud, Sunan Maryapada, Raden Imam, Maulana Hashim, dan sebagainya anak-anak sekalian. Kenapa kok Sunan Bonang mendapatkan gelar yang banyak atau julukan yang banyak? Karena memang kemampuan keilmuannya itu sangat memadai anak-anak sekalian. Ya. Nah, perjuangan dakwah Sunan Derajat itu cukup lumayan besar anak-anak sekalian, cukup lumayan berat. Kenapa? Karena Sunan Bonang, ya, mempunyai tujuan untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam anak-anak sekalian. Nah, salah satu metode yang digunakan oleh Sunan Derajat ini adalah yang pertama, ya, penyelenggaraan pendidikan di masjid. Artinya suatu masjid atau langgar ataupun musola, ya, menjadi sebuah titik utama dalam menyebarkan agama Islam. Ya. Dan yang selanjutnya, ya, mengajarkan yang namanya prinsip hidup tolong menolong. Nah, ini ada 4 poin anak-anak sekalian. Ya. Dan yang selanjutnya, dekat dan perhatian terhadap masalah yang ada di masyarakat. Jadi ketika ada permasalahan di masyarakat, kita harus tanggap, harus siap, ya, untuk memberikan sebuah solusi sehingga apa? Sehingga kepemimpinan kita, ya, itu diakui oleh masyarakat. Nah, yang selanjutnya menggunakan kesenian tradisional,
ya. Nah, beberapa wali memang menggunakan metode ini juga anak-anak sekalian. Kenapa? Itu sebuah cara agar dakwahnya para sunan, terkhusus Sunan Derajat ini dapat diterima oleh masyarakat sekitar anak-anak sekalian. Nah, salah satu ya kesenian yang memang sangat disukai oleh Sunan Derajat ini adalah ya tembang mocopat anak-anak sekalian, ya. Itu terkenal anak-anak sekalian, ya. Itulah anak-anak sekalian penjelasan mengenai Sunan Derajat. Silahkan nanti dibaca-baca kembali buku paketnya mengenai para wali. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak sekalian. Sebentar lagi kita mau ada PAS. Pak Arif berharap kalian belajarnya ditingkatkan kembali. Kalian baca bukunya ditingkatkan kembali, dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi dan dipahami lagi, ya. Mudah-mudahan PAS-nya nanti mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus, ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.